Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen mata kuliah statistik Ibu Kartini SE MSc dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat melakukan kegiatan ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baiklah, di sini saya akan mempersingkat waktu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi. Perkenalkan, saya Dewi Hardinwandari selaku moderator dan pemateri. Baik, untuk selanjutnya saya silakan kepada pemateri pertama. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan uji normalitas adalah suatu prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data yang telah terkumpul berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal. Model regresi yang dianggap baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Histogramnya, di sini histogramnya dari hasil SPSS, di mana ketika garis berbentuk lonceng atau berada di tengah-tengah dan bercat balok ini mendekat atau mepet, itu menandakan bahwa data yang kita miliki itu terdistribusi normal. Bisa dilihat dari garis yang berbentuk lonceng dan baloknya yang mepet dan tidak berjauhan, maka dikatakan data histogramnya itu normal. Di sini P-plot ini yang dihasilkan dari SPSS. Cara mendeskripsikannya yaitu ketika titik-titiknya mengikuti garis diagonal, maka dapat dikatakan atau diartikan data yang kita miliki terdistribusi dengan normal. Jadi garis titik-titik itu mengikuti garis diagonal. Misalkan titik ini tersebar, maka dapat dinyatakan bahwa data yang kita miliki tidak didistribusikan dengan normal. Baiklah, kita masuk di sampel Kolmogorov. Untuk interpretasinya adalah jika nilai tingkat signifikannya lebih besar dari 0,5, maka data terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,5, maka dikatakan tidak normal atau tidak didistribusikan dengan normal. Cara melihatnya yaitu dengan cara melihat nilai signifikannya. Jadi nilai signifikan dari hasil SPSS-nya itu adalah 200, yang dimana sesuai dengan interpretasi atau dasar pengambilan, maka nilai signifikan itu lebih besar dari 0,5. Maka dapat dikatakan bahwa data yang kita miliki itu terdistribusi dengan normal. Baiklah, itu untuk uji normalitasnya, dan untuk uji selanjutnya akan dilanjutkan atau diteruskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi uji multikolinearitas, yaitu suatu prosedur statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel bebas dalam model regresi. Dan uji multikolinearitas ini adalah bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linier berganda, yang bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi hubungan yang kuat antar variabel independen. Selanjutnya, dasar pengambilan atau syarat dari pengambilan uji multikolinearitas ini yaitu melihat dari nilai toleransinya. Tabelnya, jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Melihat dari VIF-nya, jika lebih kecil dari 10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Dari tabel tersebut adalah nilai toleransi waktu kerja 0,740 lebih besar dari 0,100, pendidikan 0,696 lebih besar dari 0,100, usia 0,926 lebih besar dari 0,100, nilai FIF-nya waktu kerja 1,352 lebih kecil dari 10,
pendidikan 1,436 lebih kecil dari 0,100, usia 1,079 lebih kecil dari 0,100, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonialitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, perkenalkan nama saya adalah Per Febrian dengan NPM 2240402056. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang uji heteroskedastisitas. Apa sih uji heteroskedastisitas itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa uji heteroskedastisitas itu adalah suatu prosedur statistik yang digunakan untuk menilai apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Baik, seperti teman-teman bisa lihat pada gambar di samping saya, jika teman-teman melihat pada gambar di samping bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena gambar di samping titik-titiknya tersebar secara merata. Sedangkan dikatakan heteroskedastisitas itu ciri-cirinya seperti mengumpul di tengah, menyempit, kemudian melebar. Lalu, dari hasil SPSS yang telah saya dapat, hasilnya adalah normal. Jadi, seperti yang bisa kita lihat pada gambar di samping saya ini adalah hasil yang normal. Dapat disimpulkan bahwa pada uji heteroskedastisitas ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Materi autokorelasi adalah suatu prosedur statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1. Dalam model regresi linear, autokorelasi muncul akibat observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan dengan satu sama lain. Nah, pada tabel model summary di bawah merupakan contoh salah satu uji autokorelasi. Nah, model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari gejala autokorelasi. Ada beberapa cara atau teknik yang baik digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi seperti uji Darwin-Watson. Dalam dasar pengambilannya adalah jika D lebih kecil dari DL atau D lebih besar dari A min DL, maka hipotesis ditolak, artinya terdapat autokorelasi. Kedua, jika DU lebih kecil dari D lebih kecil 4 min DU, maka hipotesis 0 diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi. Dan yang ketiga yaitu jika DL lebih kecil dari D lebih kecil dari DU atau 4 min DU lebih kecil dari D lebih kecil dari 4 min DL, artinya tidak ada kesimpulan. Nah, jadi hasil korelasi dari tabel summary di bawah ini yaitu mendapatkan hasil 2320. Artinya tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya materi kedua yaitu uji linearitas. Nah, apa sih itu uji linearitas? Uji linearitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Nah, kita melihat pada tabel ANOVA. Sebelum kita masuk pada tabel ANOVA di bawah ini, kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusan untuk mengetahui apakah hubungan linear signifikan atau tidak. Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu 1, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kedua, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, tabel di bawah ini yaitu signifikannya adalah 0,086 yang dimana artinya lebih besar dari 0,05, yang artinya tabel tersebut terdapat hubungan yang linear terhadap variabel bebas dengan variabel terikat yaitu di pendapatan dan waktu kerjanya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan memaparkan materi tentang analisis regresi dan interpretasi data. Seperti yang kalian lihat pada PPT tersebut ada nomor 1, jika konstanta A menunjukkan nilai sebesar 2,599
Artinya jika tidak terjadi perubahan variabel independen X1, X2, dan X3 sama dengan 0, maka nilai variabel dependen atau nilai Y sebesar 12.782. Nomor 2, nilai koefisien regresi variabel kerja X1 adalah 0,269, bernilai positif, sehingga jika harga mengalami kenaikan satu nilai, maka keputusan akan meningkat sebesar 0,269. Pada nomor 3, nilai koefisien regresi variabel pendidikan atau X2 adalah 0,429 yang bernilai positif, sehingga jika mengalami kualitas mengalami kenaikan satu nilai, maka keputusan akan meningkat sebesar 0,429. Kalian bisa melihat pada gambar pada tersebut koefisiennya ada waktu kerja, pendidikan, dan usia, yang dimana Y sama dengan minus 2,599 ditambah 0,269 X1 ditambah 0,429 X2 ditambah lagi 0,461 X3. Berikut adalah materi tentang analisis, regresi, dan interpretasi data. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri yang telah menjelaskan materinya. Mungkin itu saja presentasi kami dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.